Apa tuh ya? Aduh, apaan sih nih? Aduh, bisa berantakan sih. Suap-suapan gitu, terus lap-lapan gitu, mesra banget. Ya udah kalau kamu nggak percaya sama aku ya nggak apa-apa sih. Aku juga ya bukan urusan aku gitu. Jadi ya udah deh. Apa benar? Dusty ini kenal. Dan lo adalah orang yang udah nyulik gue. Jawab pertanyaan gue, Gas. Gue emang udah nyulik lo, Vel. Tapi Bangun. Vel, gue bilang aja. Maksud lo apa lo udah nyulik gue? Hah? Jawab pertanyaan gue! Gue bisa. gue ngelakuin itu semua karena gue cinta sama Indah. Gue hargai kejujuran lo, Bang. Lo emang salah. Dan gue juga gak nyangka lo bisa ngelakuin hal senekat ini. Gue emang salah. Gue akui. Tapi kesalahan lo nggak sebanding dengan kebaikan lo yang udah lo kasih ke gue sama Indah. Gue tau lo bukan orang jahat, Gas. Dan gue juga tahu alasan lo kenapa lo ngelakuin semua ini. Thanks, Vel. Gue harap lo gak cerita soal ini ke Indah. Apaan sih, Ge? Bikin mood orang jadi jelek aja. Mending gue video call Indah langsung aja deh. Marva video call, Gas. Aku angkat dulu ya. Assalamualaikum, Val. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana? Tadi aku ditelepon sama Pak Genta, disuruh ke Le Garden Cafe. Soalnya ada masalah penambahan AC di ruang VIP tempat kita tunangan. Jadi mereka nawarin untuk sewa AC-nya jadi satu paket sama sewa dekornya, Val. Oh, belum selesai. Iya, udah semuanya kok. Dan kebetulan waktu Pak Genta nelpon, Bapak sama Bagas baru pulang. Jadi Bagas nawarin aku buat dianterin sama Bagas. Maaf ya aku nggak ngabarin kamu. Soalnya tadi aku panik banget, aku pikir ada masalah apa. Tapi alhamdulillah semuanya udah beres. Oh. Bagasnya mana? Ada kok. Tuh. Hai, Vel. Oi, Gas. Thanks ya, lo udah nemenin Indah. Sama-sama, Vel. Tadi gue habis anterin Indah, gue kelaparan. Jadi sekalian gue ajak dia makan sate di warung. Terus tadi dia makannya belepotan. Karena sate enak banget. Pasti waktu Indah makan belepotan, Bagas jadi bantuin ngelap. Pas banget, momen itu dimanfaatkan sama Gea. Supaya bikin gue cemburu sama Bagas. Gea emang suka cari gara-gara. Vel? Kok lu diem? Enggak apa-apa. Oh iya, lu mau coba satenya nggak? Gue pesanin ya. Enggak usah. Ini apa, gue minta lo berdua in frame dong. Buat apa sih? Ngerti. Turutin aja apa kata calon tunangan lu. Oke, sampai nanti ya. Aku masih nemenin Tante Vita buat belanja nih. Salam buat Tante Vita, Vel. Iya, Yaudah, see you bro. Bye. Dadah. bye. Assalamualaikum.
Tasya, waalaikumsalam. Kamu kenapa? Hah? Duduk dulu. Kenapa lagi? Kok kamu kelihatan resah kayak begitu? Ada masalah lagi soal persiapan pernikahan kamu sama Andre? Iya, ada masalah sih, tapi bukan soal persiapan pernikahan aku sama Andre. Ini soal bengkel, Pak. Bengkelnya Andre, kenapa? Sebenarnya aku gak enak cerita ini sama Papa. Tapi aku butuh saran dari Papa ya. Jadi Andre cerita sama aku kalau dia itu ada tunggakan uang sewa di tempat ruko bengkelnya itu. Ya terus aku bilang sama Andre kalau aku mau minjemin uang aku supaya dia bisa ngelunasin semuanya. Dan supaya dia nggak stres mikirin itu dan jadinya fokus mikirin persiapan pernikahan aku sama dia. Tapi dianya nolak. Aku jadi bingung. Iya, tentu saja Andre menolak menerima uang kamu itu, sayang. Karena itu menurut dia pasti tanggung jawab dia dan Andre tidak mau membanding kamu dengan masalahnya dia. Walaupun kamu memang tulus akan membantunya. Papa itu justru salut sama Andre. Itu artinya Andre punya prinsip dan punya harga diri sebagai laki-laki. Papa malah belain Andre. Aku jadi makin bingung. Aku yakin Marvel pasti sekarang lagi marah banget sama Indah karena foto yang aku kirim tadi. Semoga aja dengan begini, pertunangan mereka batal. Indah sama Bagas baik-baik aja. Gak ada hubungan lebih di antara mereka. Kamu kalau gak tahu apa-apa, mending jangan suka ngomporin aku. Ngeselin banget sih. Marvel bener-bener gak terpengaruh sama omongan aku. Iya, gue pengen tahu aja, Pongki, di mana alamat pemilik yang tepatnya kalian sewain buat bengkel itu. Maksudnya Pak Udin? Nah, iya, Pak Udin. Lo pasti tahu kan alamatnya di mana? Ye tahu sih. Cuman buat apaan lo nanya alamat rumahnya Pak Udin? Jadi gue punya urusan lah sama Pak Udin. Tapi gue minta tolong sama lo jangan bilang-bilang ke Andre ya. Ya biar nggak ada salah paham aja. Gue nggak akan bahas ini ke Andre. Lagian si Andre juga nggak di sini. Tahu tuh tadi ngacir kemana? Kagak bilang-bilang ke gua sih mau kemana. Oh iya, pokoknya tolong banget ya. Lo langsung WhatsApp ke gue alamatnya, bisa kan? Oke, siap. Ntar gua kirimin alamatnya ya. Sip. Makasih ya Pongki. Sama-sama sih ya. Akhirnya gue dapet alamatnya. Si Andre kemana lagi nih, sepi banget nggak ada dia. Nggak ada motor juga lagi yang bisa dibenerin. Benerin apa ya? Benerin kehidupan gua kali. Kayaknya gue harus ngomong nih sama Pak Udin. Gue harus jujur kalau gue belum bisa bayar biaya sewanya. Uang tabungan sih gue ada. Cuma kan tuh bakal dipakai buat biaya gue pernikahan sama Tasya. Gue harus jujur nih. Sesuai yang tadi Bapak udah sebutkan nominalnya, saya akan melunasin semua tunggakan sewa dari bengkelnya Andre. Alhamdulillah, Neng. Saya seneng banget, Neng. Karena Neng udah ngelunasin semuanya. Saya tuh sering nagih si Andre. Tapi nggak dibayar-bayar, Neng. Coba dicek lagi aja. Nggak usah, Neng. Saya percaya kok sama Neng. Jadi mulai sekarang, Andre tidak punya tunggakan uang sewa lagi. Bagus deh Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Neng. Kalau begitu saya permisi masuk dulu. Ya. Mari, Neng. Iya. Andre, ngapain kamu di sini?
cuma mau bantuin kamu buat bayar uang sewa. Kan aku udah bilang gak usah. Kamu dengar kan aku bilang sama kamu gak usah bantu aku. Aku bisa selesaiin semua masalah ini sendiri, Syah. Aku tahu kamu calon istri aku. Tapi bukan semua urusan aku kamu bisa campurin. Enggak gitu, kamu jangan marah dong sama aku. Aku begini cuma pengen bantuin kamu. Syah, kamu tahu, aku sebagai laki-laki malu, Syah, kamu bantu soal beginian. Kamu ngapain ngelakuin semua ini? Hah? Karena ngerasa kamu punya banyak uang. Enggak gitu. Dre, ntar dulu. Dre, bentar dulu. Andre, berhenti. Sebentar. Aku udah bilang sama kamu kan, Syah, aku gak suka dibantu kayak gini. Aku tahu. Aku bener-bener minta maaf, Dre. Aku minta maaf kalau aku kelewat batas ke kamu. Tapi aku ngelakuin semua ini karena aku mau nolongin kamu aja. Kalau emang kamu gak mau nerima pemberian aku secara cuma-cuma, kamu bisa anggap ini utang kamu ke aku. Kamu bisa bayar kapanpun yang kamu mau. Aku cuma pengen bantuin kamu, emang salah. Aku pengen kita punya masalah apapun kita hadapin bareng-bareng. Kamu punya masalah, aku bantu. Begitupun sebaliknya kan. Aku benar-benar minta maaf, Andre. Aku gak ada maksud buat bikin kamu jadi malu. Udah. Aku anggap ini utang. Dan aku akan ganti secepatnya. Ya. Aku cuma nggak bisa. Ya, kamu ngerti kondisinya kan? Iya. Aku juga minta maaf ya, Andre. Maafin aku ya. Siang, ada yang bisa kami bantu? Iya Mbak, kemarin saya mesen gaun atas nama Indah. Saya hari ini mau ngambil. Udah ready kan? Semuanya udah kami siapkan. Mohon tunggu sebentar ya. Makasih. Dah. Kayaknya kita bisa lihat-lihat yang lucu-lucu dulu. Yuk. Kak. Enggak, aku nggak belanja lagi kok, tenang aja. Kita lihat-lihat. Gue harus bisa gagalin acara pertunangannya Indah. Gue harus alihin perhatian pegawai butik itu. Apa tuh ya? Aduh, apaan sih nih? Aduh, udah berantakan sih.